Iya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys ke channel gue Bang HD Vlogs. Ya, di video kali ini kita akan bahas tipis nih guys soal kelebihan touring pakai motor matic. Ya, untuk masuk ke pembahasannya sebelumnya gue mengucapkan selamat nonton buat teman-teman yang baru gabung, dan yang terima kasih yang udah subscribe, like, share. Semoga kebaikan kalian selalu dibalas dengan kebaikan pula ya, amin. Dan juga dilipat gandakan pahalanya, amin. Gak lupa juga gue doain mudah-mudahan yang lagi sakit bisa sehat kembali, dan yang punya utang mudah-mudahan segera dilunasi utang-utang ya guys. Jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe, silahkan bantu channel gue biar bisa terus berkembang, biar gue juga semakin semangat bikin konten-konten selanjutnya. Iya guys, kita videonya sambil motovlogan aja ya. Ini juga dubbing tipis-tipis lah ya. Habis ada video yang gak kepake sayang, akhirnya gue racik aja deh kayak gitu. Ya meskipun gue sendiri pribadi belum ngerasain yang namanya touring-touring jauh guys. Paling jauh naik motor itu ya gue ke Cirebon ya. Cirebon kan masih Jawa Barat, masih perbatasan dengan Jawa Tengah. Dan memang pada saat itu gue gak record, dan itu jauh lah sebelum muncul era-era motovlogging. Karena di zaman ini ya apapun bisa jadi konten guys, termasuk touring ya, kayak gitu. Ya mudah-mudahan doain aja biar gue kedepannya bisa ngonten touring dengan jarak yang lebih jauh. Oke, di sini gue akan bahas tentang kelebihan touring pakai motor matic guys. Yang pertama itu ada di bahan bakarnya sendiri. Kita tahu ya, motor matic saat ini banyak sekali pilihannya, karena setiap pabrikan itu berlomba-lomba membuat motor matic guys. Ya kita nggak bisa pungkiri, sekarang lah eranya dimana matic menjadi penguasa jalanan guys. Dan hal yang ditonjolkan dari setiap pabrikan selain fitur yaitu hemat bahan bakar. Di sini gue akan mengambil contoh beberapa motor matic ya guys. Yang pertama itu ada Honda Beat guys. Ini motor sejuta umat ya. Dia itu jadi Honda Beat itu tembus di 52,9 km per liter dengan kapasitas tangki 4,2 liter guys. Ini udah gila banget. Jadi 1 liter itu bisa tembus di atas 50 km. Tinggal kalian kaliin aja dengan kapasitas tangkinya ya. Itu gue yakin udah bisa sampai mana tuh. Ya kalian kira-kira sendiri aja dah. Ya, motor yang kedua kita ambil contoh, ini yang banyak juga di pasaran, yaitu Honda Vario 125 guys. Dia tembus di 45,7 km per liter dengan kapasitas tangki yang lebih besar dari Honda Beat 5,5 liter guys. Ya agak di bawah Beat, tapi ini juga lumayan hitungannya. Dan ada Yamaha Fazio, karena dia udah menerapkan sistem Blue Core ya. Pokoknya Yamaha Fazio tembus di 50,4 km per liter dengan kapasitas tangki 5,1 liter. Dan banyak yang bilang di konten-konten yang sering gue lihat, yaitu Yamaha Grand Filano juga dia tembus 50,6 km per liter dengan kapasitas tangki cuman 4,4 liter guys. Jadi ini gambaran aja buat gua dan juga teman-teman bahwa
motor matic ini benar-benar udah bukan lagi motor yang dianaktirikan atau cuman buat keliling komplek aja guys. Jadi rata-rata fitur yang dikasih sama pabrikan dan juga efisiensi bahan bakarnya itu udah luar biasa banget ya. Karena kalian bayangin 1 liter bensin bisa tembus plus minus 50 km. Itu udah bisa dibilang kalau kalian ingin touring jauh itu udah hemat banget budgetnya. Kayak gitu. Yaitu pertama dari sisi bahan bakar guys. Mungkin kalau ngelihat environment atau lingkungan, entah jalan yang lurus, entah jalan yang turun naik seperti di pegunungan, entah juga barang bawaan kita. Jadi itu semua tergantung dari balik lagi ya, semua tergantung dari lingkungan dan juga barang bawaan yang kita bawa ketika touring. Ya mungkin hasilnya tidak sama persis seperti itu, tapi kita bisa punya gambaran, kita bisa punya ancang-ancang. Wah, kalau kita mau touring ke Jawa Tengah atau Jawa Timur ataupun ke Bali, kita udah bisa memprediksi dengan budget yang kita miliki gitu guys. Jadi dengan budget yang kita miliki, kita bisa sesuaiin jarak tempuh yang kita pingin dapetin, kayak gitu. Dan yang kedua, ini salah satu keunggulan motor zaman-zaman sekarang juga ya. Entah di motor kecil, yang sedang maupun yang besarnya nih guys. Fitur ini rata-rata hampir ada di semua motor matic saat ini. Contohnya, iya, salah satunya adalah kapasitas bagasi yang besar teman-teman. Kita ambil contoh di Yamaha Filano. Dia kapasitas bagasinya itu 27 liter teman-teman. Jadi udah gede banget. 27 liter itu udah kayak kita bawa daypack ya. Itu udah gede banget. Jadi segala macam peralatan touring yang kita mau bawa itu bisa masuk ke bagasi. Paling kita touring bawa tas-tas kecil itu udah cukup banget. Jadi mungkin di bagasi bisa taruh perlengkapan alat-alat seperti charger atau kabel-kabel, adaptor ya, dan juga baju ganti. Ada juga jas hujan, mungkin ada sepatu atau sendal ya. Macam-macam kalian bisa taruh di bagasinya yang sebesar 27 liter teman-teman. Itu baru motor kecil ya, gua ambil contoh. Kita naik sedikit ke seri maxinya, yaitu NMAX. Itu ada di 24 liter, justru lebih kecil ya. Dibanding sama PCX, justru lebih besar bagasinya PCX. Bagasi PCX itu tembus 30 liter teman-teman, gede banget. Jadi wah gila, ini sih udah puas banget. 30 liter yang tadi gue bilang, kalian bisa naruh baju ganti, naruh sepatu, naruh kabel-kabel, adaptor ya, power bank, kayak gitu. Mungkin alat mandi dan macam-macam gitu. Dan kalau kita masuk ke motor yang lebih besar lagi dari PCX, di kelasnya X-Max, dia lebih gila lagi bagasinya. Ada di 44,9 liter ya. Itu motor yang bisa dibilang matic, bagasinya gede, cc-nya gede, 250 cc ya. Gua rasa itu udah cukup banget buat kelilingin Jawa ya. Mungkin bukan Jawa aja gitu, bisa ke Sumatera, bisa ke Kalimantan. Tapi balik lagi guys, setiap touring kita bukan berbicara masalah seberapa besar cc motor kita, tapi seberapa fun, seberapa nikmat kita menikmati perjalanan itu, kayak gitu. Jadi ini salah satu atau salah dua, nomor 2 kelebihan dari kita touring pakai motor matic dengan kapasitas bagasi yang super besar. Artinya apa? Dengan bagasi yang besar ini kita bisa
Menghemat storage itu tentu. Jadi kita bawa tas kecil aja itu udah cukup. Dan ya jadi nggak usah bawa top box pun juga aman-aman aja sih kalau gua rasa kayak gitu. Kita tahu ya harga top box itu berapa, side boxnya juga berapa. Wah, lumayan teman-teman. Jadi dengan kapasitas storage yang ada di motor kita itu besar ya, lebih memudahkan kita kayak gitu. Oke, kita masuk ke kelebihan yang ketiga teman-teman. Di sini fitur yang udah banyak juga di motor-motor masa kini, yaitu power outlet charging handphone. Ya, kenapa gue masukin ini salah satu kelebihannya? Karena motor-motor tua itu belum ada teman-teman. Ya, itu masih repot, harus colok power bank. Tapi ketika udah kita pakai motor matic zaman sekarang, itu udah ada power outlet charging handphonenya teman-teman. Jadi fitur ini memang saat ini ya wajib ada di setiap motor matic. Ya bukan bukan untuk gaya-gayaan, tapi bener-bener lebih ke fungsinya. Dan ini sangat berguna banget buat ngecas handphone kita di saat perjalanan. Kayak gitu teman-teman. Atau mungkin gadget-gadget kita yang lain seperti kamera, drone, atau yang lain-lain. Ini salah satu kelebihan yang ketiga. Mungkin di motor naked yang touring itu saat ini juga ada power outletnya. Tapi kalau di matic kelebihannya itu dia bisa ada bagasinya ya. Jadi posisi handphonenya ketika mau cas itu bisa kita taruh bagasi, dan itu jelas lebih aman ketimbang kita taruh handphonenya di holder kita. Kayak gitu teman-teman. Masuk lagi ke kelebihan yang keempat, yaitu riding position. Nah, ini tidak semua motor bisa merasakan riding positionnya seperti matic. Ya, jelas matic itu lebih nyaman dan dia nggak gampang capek posisi tangan kita karena setangnya itu kecil, cenderung kecil dan enteng. Beda dengan motor naked yang touring ya, itu stangnya lebih lebar. Lebih lebar itu pas beloknya justru lebih enak ya, biasanya dia lebih enteng. Tapi dengan menahan beban kendaraan ketika berhenti itu berat ya, kayak gitu. Jadi posisi kakinya juga bisa diatur teman-teman, senyamannya kita. Seperti NMAX, PCX itu posisi kakinya enak, kayak kita bisa ganti-ganti. Jadi dengan kita tidak capek atau tidak gampang capek, jarak tempuh yang bisa kita raih juga gua rasa lebih jauh. Jadi kita nggak gampang berhenti, nggak gampang istirahat kayak gitu ya. Jadi meminimalkan loss time dalam perjalanan juga kayak gitu. Dan yang pasti kalau motor matic selain nggak capek, ya kita nggak harus mencet kopling teman-teman. Ya, karena tinggal gas aja. Jelas jari-jari kita ya itu hanya megang rem doang, dan itu nggak seberapa capek ketimbang kita megang kopling, betul nggak? Ya kan? Setangnya sendiri motor matic rata-rata enteng ya, dan juga bobot kendaraannya ringan gitu. Rata-rata motor matic sekarang bobot kendaraannya ringan teman-teman. Tidak seberat motor touring pada umumnya, entah itu kelas 150 cc, entah yang lebih besar lagi. Dan juga handlingnya semakin ringan. Kita tahu motor matic sekarang gampang banget nyelap-nyelipnya. Dengan desain yang kecil, compact, dan frame yang dibuat ringan, mesin yang bertenaga, akhirnya handlingnya juga jadinya enak. Kayak gitu. Nah, itu nomor 4 ya teman-teman, kelebihan touring pakai motor matic. Dan yang terakhir yang gue rangkum adalah ketika hujan nih teman-teman, posisi kaki kita itu aman, gak kena cipratan ya, karena kaki kita ada di bagian dek bawah. Ini yang gak bisa didapetin dari motor touring yang ya umumnya motor touring gitu. Karena kalau udah kondisi hujan, itu otomatis cipratannya dari ban depan yang
waduh itu udah parah deh, kotornya udah parah. Tapi ketika kita pakai Matic, kaki kita, sepatu kita, celana kita aman teman-teman. Jadi nggak kena cipratan. Dan ini harus gue masukin ke kelebihannya motor Matic, karena kelebihan ini tidak bisa dimiliki oleh motor-motor touring pada umumnya ya, yang sport naked itu. Oke, mungkin 5 kelebihan touring pakai motor Matic segini dulu. Jika ada tambahan silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan ya, semoga kedepannya kita bisa touring gas-gas lagi ya teman-teman. Oke, mungkin videonya segini dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Silakan teman-teman tulis, mungkin ada kelebihan lain touring pakai motor Matic guys. Oke, salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.